wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 5B Manajemen ingin membuat tugas video yang berisi tentang penjelasan bagaimana manajemen perubahan yang dilakukan oleh perusahaan Nestle, baik dari tantangan, solusi, dan lain-lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva dengan NPM 078 dan ada rekan saya. Saya Ananda Veritas Sabila dengan NPM 053. Saya Adelia Kamila Yahya dengan NPM 046. Saya Fadil Ramdhani dengan NPM 065. Saya Adian Dika Noval dengan NPM 074. Baik, selanjutnya akan langsung masuk ke materi. Sejarah dan latar belakang. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1866 oleh Henry Nestle, seorang apoteker asal Jerman. Perusahaan ini bermula dari inovasi dalam menciptakan Verin Lacti, produk makanan bayi yang dirancang untuk bayi yang tidak dapat disusui. Produk ini menggabungkan susu sapi, tepung gandum, dan gula yang membantu mengatasi masalah kekurangan gizi pada bayi pada masa itu. Awal mulanya dari 1866 sampai 1905, Henry Nestle memulai produksinya di Vevey, Swiss. Produk pertamanya segera populer karena menyelamatkan banyak bayi dari kekurangan gizi. Di periode yang sama, Anglo-Swiss Condensed Milk Company, perusahaan susu kental manis, juga didirikan di Swiss. Kedua perusahaan ini menjadi pesaing di pasar produk susu. Yang kedua penggabungan di tahun 1905 yaitu Nestle dan Anglo-Swiss Condensed Milk Company bergabung menciptakan fondasi bagi pertumbuhan perusahaan menjadi raksasa multinasional. Pada saat itu Nestle memproduksi berbagai produk susu dan mulai memperluas jangkauannya keluar Eropa. Yang ketiga, ekspansi global dan Perang Dunia pada tahun 1914 sampai 1945. Pada masa Perang Dunia Pertama, permintaan susu kental manis dan coklat meningkat drastis untuk kebutuhan tentara. Perusahaan ini terus berkembang dengan memperluas lini produk seperti produk kopi, yaitu seperti Nescafe diperkenalkan pada tahun 1938, coklat, dan produk makanan lainnya. Pertumbuhan pasca perang, yaitu pada tahun 1945 hingga 1980, Nestle memperluas bisnisnya ke pasar global, termasuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Akuisisi penting dilakukan seperti pembelian Maggi, perusahaan bumbu makanan, dan pengenalan berbagai produk instan. Adapun modernisasi dan diversifikasi pada 1980 hingga sekarang, Nestle terus berinovasi di berbagai kategori makanan dan minuman, termasuk peralihan ke produk yang lebih sehat dan berkelanjutan. Akuisisi besar seperti Purina PetCare, Gerber, dan KitKat memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Nestle juga berkomitmen pada keberlanjutan dan mulai bergabung dan mulai mengurangi dampak lingkungan melalui inisiatif untuk mengurangi plastik sekali pakai, menurunkan emisi karbon, dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Operasi saat ini, hingga hari ini, Nestle berkantor pusat di Vevey, Swiss, dan beroperasi di lebih dari 190 negara. Portofolio produknya meliputi makanan bayi, air minum, sereal, coklat, kopi, produk susu, makanan hewan peliharaan, es krim. Tantangan yang dihadapi yang pertama ada isu lingkungan. Pertama ada penggunaan plastik sekali pakai yang berkontribusi pada polusi global meskipun Nestle berkomitmen membuat kemasan ramah lingkungan pada 2025. Yang kedua ada rantai pasokan bahan baku seperti minyak sawit dan kakao dikritik karena menyebabkan kerusakan hutan tropis di Indonesia dan Afrika. Yang kedua ada isu sosial. Pertama ada kritik terhadap pemasaran susu formula bayi di negara berkembang yang dianggap mendorong penggunaan produk tersebut menggantikan ASI. Yang kedua ada tuduhan adanya pekerjaan anak di rantai pasokan kakao di Afrika Barat dan kondisi kerja tidak layak di industri kopi dan minyak sawit. Yang ketiga ada isu bisnis dan produk. Yang pertama ada kompetisi ketat dengan perusahaan global lainnya seperti Unilever dan Mondelez serta perubahan tren menuju produk sehat, organik, dan vegan. Yang kedua ada banyak produk Nestle yang dianggap tinggi gula, garam, dan lemak memicu tekanan untuk reformulasi produk. Yang keempat ada tuntutan keberlanjutan. Yang pertama ada konsumen semakin menurun, produk yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan adil secara sosial. Nestle harus terus berinovasi untuk memenuhi ekspektasi ini, termasuk mengatasi jejak karbon dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasokannya.
Yang terakhir ada reputasi dan kritik publik. Yang pertama ada isu lama seperti promosi susu formula terus memicu boykot. Yang kedua ada organisasi seperti Greenpeace dan Oxfam mengkritik praktik bisnis Nestle yang berdampak pada reputasi perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama di sini isu lingkungan. Nestle berkomitmen untuk membuat 100% kemasan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali pada tahun 2025. Yang kedua di sini diluncurkan kertas pembungkus KitKat dan sistem pengisian ulang atau bisa disebut refill stations untuk beberapa produk di pasar tertentu. Yang ketiga di sini bermitra dengan organisasi daur ulang di berbagai negara untuk mengurangi sampah plastik di tempat pembuangan di akhir. Selanjutnya yang keempat, Nestle menggunakan teknologi satelit Starlink untuk memantau rantai pasok minyak sawit dan kakao guna memastikan tidak aktivitas deforestasi, memberikan pelatihan kepada petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti dalam program Nestle, Coca dan Flan. Nestle merupakan teknologi air fasilitas produksinya untuk mengurangi konsumsi air. Program seperti Caring for Water dilakukan untuk mendukung konservasi air dan memperbaiki akses masyarakat terhadap air bersih di berbagai wilayah. Yang kedua, isu sosial. Nestle telah menggunakan pengawasan internal dan memperbaiki kebijakan pemasaran susu formula sesuai pedoman WHO. Melalui program edukasi, Nestle membantu masyarakat memahami pentingnya ASI untuk bayi. Selanjutnya, Nestle menggunakan audit independen pada rantai pasokan untuk memastikan tidak ada pekerja atau pelanggaran hak buruh. Inisiatif seperti Nestle, Coca Flans dan Nescafe Flans mendukung petani kecil dengan memberikan pelatihan akses teknologi dan bantuan keuangan. Nestle menjalankan berbagai program CSR seperti peningkatan akses air, pemberdayaan perempuan di komunitas petani, dan dukungan terhadap pendidikan. Yang ketiga, isu bisnis dalam produk. Yang pertama, Nestle memperkenalkan produk berbasis nabati seperti Gourmets dan Sweet Earth untuk memenuhi permintaan makanan vegan. Memberikan informasi gizi yang jelas dan mempromosikan pilihan makanan yang sehat. Nestle membentuk tim hukum dan kepatuhan untuk memastikan standar operasional mereka sesuai dengan regulasi di setiap pasar. Yang keempat, tuntutan keberlanjutan. Nestle berkomitmen mencapai emisi karbon 0 pada 2050 dengan transisi energi bersih dan rantai pasokan rendah karbon. Banyak fasilitas Nestle kini menggunakan energi terbarukan seperti solar dan angin. Bekerja sama dengan organisasi seperti Rainforest Alliance untuk menjaga keberlanjutan dalam rantai pasokannya. Yang kelima, reputasi dan kritik publik. Nestle meluncurkan inisiatif seperti Go Live
GoFood untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap komitmen perusahaan. Secara transparan menerbitkan laporan tahunan yang menjelaskan progres dalam aspek sosial seperti lingkungan dan bisnis. Di sini ada manajemen perubahan yang dilakukan oleh PT Nestlé. Yang pertama ada transformasi digital. Nestlé menggunakan sistem teknologi informasi sebagai keuntungan kompetitif dengan memanfaatkan corporate intranet bernama Nestlé Internet Kit Assistant atau bisa disebut dengan Nikita. Lebih dari 80.000 karyawan di seluruh perusahaan Nestlé menggunakan Nikita untuk kegiatan bisnis seperti purchasing, marketing, business intelligence, teknologi, dan manajemen sumber daya manusia. Nestlé memperkenalkan perubahan teknologi secara bertahap dan secara langsung pada seluruh produk. Yang kedua, kompetitif di pasar global. Nestlé telah mengembangkan dan memperluas jajaran produknya secara agresif dengan meluncurkan puluhan produk dengan ratusan jenis. Nestlé sangat mengerti keinginan konsumen dan strategi penggalian produk berdasarkan rasa dari berbagai negara telah terbukti berhasil. Nestlé juga melakukan survei dan riset di negara tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, usia, jenis kelamin, dan lainnya untuk menentukan harga produk yang tepat. Contohnya, awalnya Nestlé hanya menargetkan anak-anak dan orang tua saja sebagai target market produk, yaitu Milo. Tapi sekarang ini hampir semua produk Nestlé mencakup semua kalangan usia. Yang ketiga, tuntunan keberlangsungan dari konsumen. Nestlé telah meluncurkan berbagai produk dengan keuntungan gizi yang lebih baik, seperti mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak pada produknya untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Nestlé juga memperkenalkan produk yang lebih ramah lingkungan, baik dari segi bahan baku maupun kemasan. Contohnya, baru-baru ini Nestlé meluncurkan merek-merek seperti Nesquik, Smart Cheese, dan Maggi, dan Quality Street. Telah meluncurkan kemasan kertas, sistem terbaru yang dikembangkan di sini, termasuk Nescafe Dolce Gusto Neo yang menggunakan wadah kompos rumahan, dan Nespresso Furto Pop ditambah Roasteller, solusi pemanggangan kopi ringkas kami untuk di luar rumah. Saya akan membacakan kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis PT Nestlé Indonesia diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Dalam mengejar visinya untuk menjadi pemimpin di setiap kategori produknya, Nestlé telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keunggulan kompetitif, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Proses restrukturisasi yang dilakukan oleh Nestlé mencerminkan kesiapan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan baik lingkungan, sosial, maupun bisnis, namun terus berusaha menghadapinya dengan berbagai solusi inovatif. Nestlé berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan seperti polusi plastik, deforestasi, dan pengelolaan udara yang berkelanjutan. Mereka juga menangani isu-isu sosial dengan memastikan berhentinya pasokan, menghindari pekerja anak, serta mematuhi pedoman promosi produk seperti susu formula bayi. Lalu di sisi bisnis, Nestlé menyesuaikan diri dengan perubahan tren konsumen seperti permintaan untuk makanan sehat dan ramah lingkungan. Dengan mengembangkan produk berbasis nabati dan reformulasi produk untuk mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak. Perusahaan ini juga memperkuat transformasi digital dan e-commerce untuk menjaga daya saing. Nestlé menghadapi tantangan keberlanjutan dan reputasi dengan melakukan perubahan pada struktur organisasi, budaya perusahaan, serta pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan transparansi, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Dengan langkah-langkah ini, Nestlé berusaha mempertahankan posisi pemimpin di industri sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam menghadapi masa depan yang dinamis, Nestlé harus terus meningkatkan inisiatif keberlanjutannya, terutama dalam pengelolaan rantai pasokan yang berkelanjutan dan inovasi produk. Penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perlu terus ditingkatkan untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.